unit awal ini, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan tema kita, yaitu masalah waris mawaris. Kemudian nanti 25 kedua kita isi dengan tanya jawab. Nah, biasanya tanya jawab itu lebih hidup lagi. Tanya jawab itu biasanya hal-hal yang berkenaan yang kita temui di lapangan, yang kadang-kadang kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan orang atau ada di kampung itu kadang-kadang berbagai macam masalah lah. Karena memang hukum waris mawaris ini selain hukum Islam, ada yang namanya hukum adat. Nah, hukum adat itu setiap daerah itu kadang-kadang berbeda, ada tradisi itu lah. Tapi karena kebanyakan kita kembali kepada hukum agama, kita memakai hukum Islam di daerah kita ini, dan orang-orang ada adalah orang Islam lah. Ada juga hukum data yang mana hukum itu sudah ada semenjak dahulu, semenjak Belanda sudah ada. Itu lebih mudah kalau kita melihat, karena kalau kita melihat sejarahnya itu hukum itu garis lurus saja lah, ke bawah anak, ke atas kulitan. Dalam arti seseorang berarti otomatis anak siapa nanti itu mewaris. Nah itu lebih mudah, tapi ketika kita bandingkan dengan hukum agama, maka akan terjadi hal-hal perbedaan lah. Karena kita berpegang pada hukum agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, masalah hukum waris mawaris ini adalah hal yang sangat penting yang ditekankan oleh baginda Rasul kepada para sahabat, yang mana para sahabat waktu itu disuruh oleh Rasul untuk belajar masalah hukum faraid. Karena hukum faraid inilah yang pertama kali diangkat nanti di akhir zaman. Dalam pengertian nanti di akhir zaman itu yang pertama ditinggalkan dalam agama itu ialah hukum faraid. Orang sembahyang, mereka puasa, mereka berzakat, mereka itu mengerjakan seluruh ibadah dalam Islam. Tapi yang pertama tidak dikerjakan atau ditinggalkan oleh umatnya adalah masalah faraid dalam waris mawaris dalam hukum Islam. Padahal kita disuruh untuk menyerahkan diri sepenuh hati dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Berkenaan dengan hukum waris mawaris ini, dia kalau kita melihat kepada hukum fikih, memang secara umum biasanya di Indonesia ini ada 4 mazhab lah. Mazhab Imam Abu Hanifah itu mazhab yang pertama yang paling tepat. Kemudian meninggal Imam Abu Hanifah itu lahir Imam Syafi'i. Sebelum Imam Abu Hanifah itu meninggal, sudah ada mazhab yang kedua, yaitu mazhab Imam Malik. Imam Malik ini adalah perguruan Imam Syafi'i. Kemudian setelah Imam Syafi'i itu dia juga menjadi seorang ulama, beliau mendirikan mazhab. Setelah itu murid beliau Imam Ahmad juga mempunyai mazhab yang terakhir, mazhab Imam Abu Hanifah. Ada 4 mazhab ini yang kalau kita melihat secara sejarah, mereka sebenarnya tidak agak berbeda, tapi tidak bertentangan secara berhadapan secara langsung adalah karena Imam Malik itu, Imam Syafi'i itu kalau kata Imam Malik, dia mengikuti Imam Malik dalam pengertian dia menghormati gurunya, karena yang membedakan masalah Quran. Begitu juga Imam Ahmad sering berdebat dengan Imam Syafi'i. Kadang-kadang mereka tersenyum akhirnya. Nah, mereka biasanya ketika berbeda pendapat, mereka akan menyerahkan kepada Allah. Hal semacam itu tidak perlu, seharusnya artinya kita memaksakan pendapat kita bahwa kita ini lebih benar daripada orang lain. Sehingga orang-orang zaman dahulu kalau kita melihat, mereka akan lebih santun dalam hal perdebatan. Mereka akan berkata, aku belum mengetahui hal itu, dan aku belum menemukan kejelasannya. Maksudnya untuk tidak mengatakan bahwa orang lain salah, kita benar. Itu adalah sesuatu yang di akhir-akhir ini kita lihat. Karena para ulama itu kadang-kadang kalau berbeda pendapat, dia mengatakan itu salah, itu tidak jujur, itu tidak lepas jujur lainnya. Itu adalah artinya kita itu menjustis. Kita kembali dulu kepada
Jadi 4 mazhab ini yang kita pakai kebanyakan di Indonesia. Tapi yang lebih mendominan daripada yang 4 mazhab ini ialah mazhab Imam Abu Hanifah lah. Mazhab Imam Abu Hanifah. Yang dari mulai jam 2 lewat 40 mengatakan kurang lebih 7 menit sudah mulai ke sana. Artinya kemudian selain daripada hal itu, dulu pernah ketika Allah masih kuliah itu di Banjar, ini bagian orang kuliah Bali, ambil S2 ini, yang pertama bagian pendidikan, magister pendidikan, jadi kemudian ada beasiswa kuliah itu jurusan pendidikan filsafat. Keduanya memang bukan jurusan hukum Islam lah. Ada salah satu dosen orang itu beliau S3 di Mesir. Beliau mempelajari tentang mazhabul asar. Ada 10 mazhab. Yang 10 mazhab itu sekarang mulai punah setelah jadi 4 ini yang banyak dipakai. Kita 4 ini sebenarnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara 10 mazhab itu ada mazhab Az-Zahiri. Nah, ada mazhab Az-Zahiri yang sudah mulai punah. Bahkan Sufyan Tsauri, Hasan Basri itu ketika pada zaman beliau itu punya mazhab tersendiri. Mazhab itu dari sekitarnya punya pengikut. Mereka itu tidak mengatakan ini mazhab itu daerah. Mereka itu punya pengikut yang mereka itu diikuti oleh para murid-muridnya, dan murid-muridnya itu mengikuti sidin dalam berbagai hal, baik itu masalah tauhid, masalah akidah, masalah fikih, masalah furu', masalah tasawuf dan sebagainya. Sehingga mereka itu disebut pendiri mazhab. Para pendiri mazhab itu, kalau kita mengikut sejarah para pendiri mazhab, tidak ada satupun yang mengatakan ini adalah mazhabku dan inilah jalanku, ini yang jujur di dalam. Mereka hanya mempunyai murid dan mereka mempunyai pendapat yang mana ujar Imam Syafi'i dalam pendapat beliau, aku di sini tidak memutuskan satu persoalan pun, mereka aku telah membaca 100 hadis yang berkenaan dengan hal itu. Kemudian aku melihat sejarah para sahabat ketika menerima hal itu. Itu namanya asal. Kemudian aku membanding-bandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Kiaslah. Setelah itu disini aku ambil keputusan. Inilah pendapatku. Itulah disebut mazhab Imam Syafi'i. Nah itu secara umum. Kita kembali kepada yang secara khusus. Karena ini waktunya sudah kurang lebih 10 menit, 15 menit lagi lah. Kalau panjang panjangnya kenapa? Jadi masalah kita ialah masalah apa? Masalah para ekonomi. Yang tentang semalam itu masalah beginian lah. Itu kalau orang itu banyak, kalau orang itu meninggal, ada anak laki, itu bisa dimasukkan di dalam hukum itu namanya kalamah. Tidak punya asbah kalau dia kan. Nah, masalah ini kita kembalikan kepada beberapa pendapat. Lalu kita melihat tidak ada beberapa buku rujukan kita di Indonesia ini. Kebanyakan orang mungkin akan membaca yang sangat bertentangan dengan beberapa pendapat mazhab Syafi'i. Kalau dia membaca bukunya salah seorang guru besar yaitu Profesor Dr. Muhammad Daud Ali, Profesor Dr. Muhammad Daud Ali itu salah satu ahli hukum di Indonesia. Beliau guru besar. Kalau dia membaca pendapat-pendapat Muhammad Daud Ali ini, maka akan banyak hal-hal yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Banyak hal-hal yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu biasanya mereka pertama setelah membaca Al-Quran itu membaca tafsir, kemudian mereka membaca bukannya Al-Quran, mereka itu merujuk kepada tafsir para sahabat, kemudian pendapat para sahabat, kejadian asalnya kejadian di masa lalu. Lalu bacakan sebuah ayat di sini kan. Ini ayat pada surah An-Nisa ayat terakhir 176. Nah, kalau dia buka ayat An-Nisa 176 ini bahasa Al-Qur'annya yastaftunaka itu bahasa kitanya. Mereka datang kepada Rasul meminta fatwa kepada Rasul. Qul, dan Tuhan katakan, Allahu yuftiku, Allah yang akan memberi fatwa kepada kamu. Bil kalalah, pada masalah
gerak Allah itu. Ini merupakan hal jika seseorang langsung ayat kalau berjalan tanpa terjemah halaka meninggal dunia. Halaka bila seseorang meninggal dunia, lain setelah tidak ada bagi yang meninggal dunia. Jadi waladun itu halaka. Ada isi anak. Maksudnya di sini itu maka disinilah yang berbeda pendapat itu para imam mazhab. Jadi untuk kembalikan kepada dasar kaidah. Ini kaidahnya diambil daripada Al-Quran lah. Nanti kita bahas kalau ada yang bertanya kita bahas selesai. Walahu ukhtun. Nah ada hanya dan sanak perempuan. Ukhtun itu dan sanak perempuan. Maka bagi dan sanak perempuan itu nisfu mata safaru harta yang ia tinggalkan. Nah itu lanjut ayat selanjutnya. Wa huwa yarisuha in lam yakul laha walad. Dia mewariskan akan dia jika tidak ada baginya anak. Fa'in kanata isnatain, maka jika ada saudara perempuannya itu isnatain berdua, balahuma sulusan, maka dua dan sanak binian tadi mendapat 2/3. Dalam Al-Quran lah, mimma tarak daripada harta yang ditinggalkan oleh yang mati. Wa in kanu ikhwah, dan jika ada mereka itu beberapa saudara, rijalan laki-laki, wanisaan bercampur binian, mati seseorang dari isi keturunan, nah ada laki yang binian laksana mampu. Paling sekali isru hadir usaid, maka bagi laki-laki itu seumpama 2 kali perempuan. Yubayyinullah, menjelaskan, menerangkan oleh Allah lakum bagi kamu antudillu, bahwa kamu tersesat dahulu kamu tidak tahu, sekarang sudah diberitahu. Wallahu bi kulli syai'in alim, bermula Allah dengan tiap-tiap sesuatu itu sangat mengetahui. Dari ayat sini, nah inilah biasanya yang jadi masalah pula. Nah, lalu para ulama itu berpendapat apabila seseorang itu mati tidak mempunyai anak laki-laki, nah ini mereka menyatakan walau anak laki-laki lah, maka otomatis dan sanaklah yang menjadi asabah. Dan seandainya anak perempuan itu tidak bisa menjadi asabah kecuali ada anak laki-laki. Tapi setiap anak itu biasanya dia akan mendapatkan bagian yang diwajibkan. Namanya bagian wajib lah. Anak perempuan, ini ada 5 orang tuh, ada pada pasti dapat warisan bagian. Ada 6 orang, ada 5 orang itu pasti dapat dari warisan. Mungkin kita sudah tahu ada berapa orang. Nah kita lihat kalau warnanya acara semacam ini kita hanya berbagi lah, bukan saling menggurui dari saling berbagi. Seandainya ada orang sama dia, kayaknya bisa cara sampai dia bisa juga boleh kan. Yang pertama yaitu anak laki-laki, ke perempuan, ke anak itu tidak bisa termasuk. Pasti dapat. Seseorang meninggal mati ada anak laki, kami bini kayak itu mau kubur. Ada misalnya dia isi anak 5 seekor bini bapak laki, tapi dia bini laki, nah bini adalah saja itu mau mau itu. Bila orang itu statusnya anak yang sah dalam perkawinan sesuai aturan, maka dia berhak mendapatkan bagian. Bila anak itu perempuan, dia dapat bagian wajib. Bila anak itu laki-laki, dia jadi asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi ini ketika dia seorang perempuan ada istilah laki-laki, maka otomatis berarti dia akan menjadi asabah. Karena dia menjadi asabah sebab ada dalam sana laki-laki. Namanya asabah bil ghair. Asabah di itu bisa berbiah dalam bahasa Arab. Asabah dengan sabab adanya ghair dan sanadnya laki-laki. Biasanya disebut akhul mubarak.
maka dia mendapatkan seluruh harta itu belum berarti nak lahir itu sesuai ketentuan dalam Imam Syafi'i. Bahkan belum membaca dalam beberapa macam itu ada pembahasan bahwasanya ketika ada anak laki-laki maka nama itu gugur berarti kecuali ada gugur lah anak laki-laki ada ada gugur itu pertama anak perempuan laksananya ada gugur. Kemudian abah dan mama anak mati itu ada gugur. Abah mama anak jadi ibu nun, anak laki-laki, anak perempuan, abahnya anak mati, mamanya anak mati, dan pasangan hidup daripada yang mati. Pasangan hidup dan anak mati yang laki berarti nama ini itu ada mahjub. Bila mati itu begini, maka anak laki itu ada mahjub. Pasti dapat. Nah, berkenaan dengan hal itu, tadi kita hari ini membahas masalah anak perempuan. Ulun membaca beberapa buku, ulun baca beberapa kitab, beberapa hal yang sudah diambil oleh panitia beberapa hari. Ulun tidak menemukan dalam macam tempat itu yang menyatakan gugurnya seorang saudara kandung. Dan itu ada pendapat dari Muhammad. Apa dari Profesor Dr. Muhammad Alido, dan juga ada pendapat dari orangnya. Kalau kita berbicara populasi hukum Islam itu sering kita pakai lah dalam populasi hukum Islam. Nah, populasi hukum Islam, populasi hukum Islam. Nah, di situ dinyatakan ada namanya dari pasal 193 KHE, pasal 193. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris, dia wilpur itu orang yang bahagian wajib lah. Dia itu hanya mempunyai pura itu bahagian yang wajib banget. Termasuk anak perempuan tadi menunjukkan bahwa nah pasal 174 KHI di mana apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya ayah, ibu, janda atau berada janda itu berarti enam bulan jadi nomor tiga namanya nomor gini mati berarti atau janda atau budak. Nah itu. Jadi yang dapat warisan itu, yang berhak warisan itu hanya anak laki-laki, kalau perempuan di sini dibedakan kan. Nah disinilah yang menggugurkan hak saudara daripada yang meninggal. Kalau kita mulai populasi yang besar 134 lah 134 hak. Nah di sini lah belum lagi lah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 134 KHI di mana apabila semua ahli waris ada, berarti warisnya ada, nanda sanak ada, nanda sanak mati lagi ada. Nah kemudian lalu di antara nama mati itu ada isi anak, hanya anak. Anak itu ada dibedakan saja apalagi anak di dunia. Maka di sini ahli waris nama lain itu ada anak dia dapat. Jadi modelnya seakan-akan bahwasanya anak perempuan itu hidup melindungi saudara laki-laki. Tapi kalau kita baca dulu sudah mengambil beberapa pendapat berdasarkan hadis riwayat Mu'az bin Jabal diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Bukhari sebagaimana dikutip oleh Ibnu Jubaidah dalam bukunya ada buku referensinya. Apabila pewaris itu meninggalkan saudara perempuan sakandung dari seorang anak perempuan, maka saudara perempuan kandung ini mendapatkan sisa sebagai bagian seorang anak perempuan setengah. Jadi modelnya dalam sanak ini laki nggak begini dapat kalau secara ini hukum kalau ini kembali kepada hukum ijma ulama. Ini sesuai pendapat para ulama. Ada. Jadi kalau kita berpegang kepada nas dalil yang lebih kuat, ini hanya pendapat pribadi lah. Itu kita ini mau pada umumnya selain kita berpegang kepada dalil-dalil agama, kita juga harus berpegang kepada dalil-dalil hukum-hukum yang disepakati oleh para hakim kita, ahli-ahli kita. Nah yang memutuskan populasi yang Islam itu belajar kalau mengambil jurusan Ishak itu di Spider Road, jangan. Kalau ini kuliah
Twitter, kemudian kuliah lagi dalam bisa tiga jurusan pokok. Lalu juga membaca bahwasanya yang menyusun Komunitas Ilmu Islam ini itu dikumpulkan para pendapat para ulama-ulama besar. Jadi bukan sembarangan hukum black, artinya tidak bisa kita kesampingkan. Dan itu maka menjadi biasanya jadi pegangan kebanyakan di kantor-kantor pengadilan agama di seluruh Indonesia. Mungkin ada beberapa kantor urusan pengadilan agama yang akan mempunyai mereka itu hukum tersendiri yang baca dalam di daerah Sumatera itu dulu ada yang majelis ulama Indonesia di daerah Sumatera yang mereka itu waris ini kesepakatan mereka dengan para hakim dan para hakim di daerah itu. Artinya mereka para hakim itu mengumpulkan para ulama dan mereka itu mengajukan ini hukum Islam. Bagaimana kemudian supaya kita mempunyai kesepakatan bersama untuk daerah kita. Akhirnya mereka itu mempunyai kesepakatan bersama. Biar kalau melihat contoh-contoh, biar kalau kita melihat di internet, di Play Store itu ada beberapa waris turun ambil sini turun download beberapa kali download kemudian download bagi itu. Ada beberapa aplikasi waris itu yang berbeda ya. Turun mengambil contohnya biar kalau yang download ya. Nah, di antaranya orang mengambil pertama kalkulator. Ini kalkulator para SAPE. Nah, kalau ini sesuai dengan kita SAPE. Kemudian ada yang kedua orang mengambil. Nah, berarti orang mengambil yang kedua ini adalah itu waktunya bisa dalam bahasa 25 menit sebenarnya digunakan. Yang kedua ada namanya ada dua panggilan bukan nah ada lagi kalkulator namanya. Nah ini dengan siapa nih mencari orang tentangnya berarti ini yang punya. Nah ini ada dua macam. Ini kalau hanya kayak biasa kedua ini berbeda. Pertama kalau sampai mendapatkan meninggal seseorang barisannya saya ini tertinggal yaitu anak perempuan dan saudara. Ternyata saudara dapat sisa bagian separuh, anak perempuan separuh. Kemudian ambil lagi ini, nah ini beda lagi juga kalkulator waris ini bagian dari kita orang Islam juga. Ketika anak perempuan kemudian saudara, maka di akhir itu dia mengatakan anak perempuan itu mendapatkan kembali harta yang sisa, namanya rat. Memang ada dalam mazhab Syafi'i ini adalah masalah rat ini pengembalian harta sisa. Misalnya seseorang mati, anak perempuan dia jadi lagi harus pada anak bininya disekong, dibagilah, makanya dia dapat separuh bagian asabah atau bagian kurang, tapi dia disediakan lagi, maka dikembalikanlah kepada si naknya tadi, separuh lah, sedikit seperti belikan sampai habis harta itu namanya rat. Ada rat pengembalian warisan ketika warisan itu tidak ada pewaris selain anak perempuan. Itu artinya yang ahli waris ada namanya hukum rat pengembalian. Kalau kita baca mungkin kalau mengisi buku itu ini tulisan dari Profesor Muhammad Nur Ali ini yang mengenai dengan awal dan rat lah. Ada dibicarakan masalah semacam. Nah, kita kembali dalam waktu kita sudah habis. Belum akhiri dengan 3 masalah. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang ditemukan dalam beberapa kitab al-Bajjah, yang pertama apabila seorang meninggal, ketiga anak perempuan dan seorang apakah laksana itu lelaki atau bini, maka otomatis anak perempuan itu dapat 1/2, sedangkan sisanya itu asabah laksananya. Apakah lelaki atau bini? Kalau lelaki asabah binafsi, kalau bini asabah ma'an nafsi. Asabah ma'an nafsi. Ama asabah ma'al ghairi. Asabah itu ketiga lah, asabah binafsi, asabah bilghair, asabah ma'al ghair. Itu asabah ma'al ghair. Seandainya anak perempuan itu berdua, maka dia dapat 2/3. Seandainya dalam salahnya itu berlima, maka dalam salahnya itu dapat anak misalnya bijinya berdua, dalam salah berlima.
maka anak berbuat ini 2/3, sepertiganya itu daksananya itu bukan berarti. Kalau dia perempuan daksananya berarti rata. Kalau dia lelaki yang daksananya berarti rata. Kalau lelaki yang bininya menurut hitungan agama itu bagiannya laki-laki 2 kali perempuan. Dalam masalah pembagian agama ini, nah, itu ada kita biasanya bagian itu bagi menurut agama atau bagi menurut secara sukarela. Kalau secara sukarela itu laki-laki yang memutuskan asalnya, maka harta itu sudah menjadi sah. Anak laki yang kedua, yang bertiga, jadinya berlima. Kita jadi dalam lelakian asabah, kami jadi asabah, kita asabah binafsi. Kita di asabah berada, kita bagi rata aja jadi, maka itu sudah sah. Tapi kalau misalnya ini laksana ini yang bertiga tertukar, laksana lelakian itu seikung atau seikung ading lelakian, kita bagi rata aja. Itu ada boleh sebelum mendapatkan izin daripada. Karena apa jadi semacam itu? Karena lelakian itu dia akan membawa istrinya sebagai orang yang punya hak harta lebih. Sementara seorang wanita ketika dia kawin, dia bisa mengatakan ini harta ulun sebelum kawin. Dan ulun harta ulun ini akan menjadi milik ulun. Pengertian aku lah. Maka ketika kawin itu sesuai perjanjian, laki itu mendapat harta enam ini selama harta itu sesuai sudah disepakati milik enam ini sebelum kawin. Tapi kalau laki-laki ini harta sebelum kawin, bila kawin otomatis dia harta ini. Ya kan itu. Nah maka itu biasanya di dalam Islam itu harta bibinya, kalau dia itu lelakian 2 kali lipat daripada bibinya. Itu di dalam Islam. Mungkin sampai situ dulu, karena waktu ini tadi 25 sudah 20 menit kan. Nah kita hanya masuk kepada tanya jawab. Silakan biar tanya jawab kalau ditulis atau kita terserah. Terima kasih kepada Malik yang telah menyampaikan materi tentang apa yang kita tetapkan pada hari ini, yaitu tentang kedudukan saudara main atau mentah ketika adanya hanya anak perempuan. Jadi dari uraian itu beliau menyebutkan sesungguhnya ini adalah perkara kalalah. Nah, barangkali dari penyampaian tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ada yang ingin meminta kejelasan lebih lanjut, barangkali dari sisi mana, ya kita serahkan. Panggilnya nggak ada. Pak Heri, kalau ibu-ibu jamaah, iya belum ada sepertinya ini. Berarti kalau ada, bila ditahan nanti kalau, iya. Makanya kan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas pemaparan Alim. Jadi untuk memang ini perkara kami semalam memang kaitannya dengan hal ini. Jadi memang ada kami ini memakai mana, memakai KPK, memakai KHI kan. Sejujurnya ada masalah, memakai fikih acuannya jelas, memakai KHI pun ada salah juga. Sebagaimana nanti yang sampaikan tadi, itu memang sudah urusan kalau bahasa kita tuh fikih Indonesia-nya sudah Allah, jadi tidak perlu masalah. Kembali ke tadi, kembali ke pokok bahasa. Kira-kira kalau dari Syafi'i, pendapat dari Syafi'i sorangan gitu kan. Syafi'i maksudnya Syafi'i bukan Imam Syafi'i saja, cuma
dari kalangan Syafi'iyah sendiri adalah yang ibaratnya dengan hadirnya anak perempuan itu menutup saudara laki-laki, saudara almarhum, menutup waris almarhum gitu. Adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang dengan hadirnya anak perempuan, seluruh saudara baik itu laki-laki maupun perempuan almarhum itu tertutup, terhijab dengan adanya perempuan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini minta sedikit minta apa namanya melebar sedikit mengenai kita cuma oleh karena kaitannya lawan waris juga gimana. Ulun pas bertahun kaitannya dengan perkara tadi itu apa kan gitu kan. Ulun ini jujur aja kita bingung. Saya ulun mau waris nih untuk bertahun. Kalau kaitannya dengan laki lawan bini kesalahan sudah normalin lah. Ini mampu kasih ini lakian. Jadi biasanya kan kalau kita itu kan cerai talak, kalau normalin cerai talak. Kemudian sudah selesai ikrar talaknya. Jadi tinggal jatuhnya tuh menghadapi masa itu kan ada lagi masa iddahnya, masa ketika masa iddah. Kemudian nang laki ini meninggal, nang laki meninggal, nang bakas bini ini dapat waris kan kadang dapat waris kan kadang ulun amunnya itu pendapat dari kaum Syafi'iyah juga ada mengalami terbareng tahu kaum Syafi'iyah apakah bakas bini yang masih dalam masa iddah itu masih memperoleh hak waris dari anak lakinya gitu. Kemudian kaitannya dengan itu juga sebaliknya, misalnya dalam perkara cerai gugat dan akhirnya bini ini mau kasih iddah, jatuhnya kan berarti kan talaknya itu talak bain. Nah talak bain, apakah bini dalam masa iddah talak bain itu juga sama? Misalnya ini kan sudah jatuh putusan pengadilan, kekuatan hukum tetap sudah ibaratnya. Tapi yang bersangkutan masih dalam masa iddah meninggal lakinya, apakah bini juga tetap dapat jatah sebagaimana cerai talak biasa? Gitu. Mungkin itu aja dari ulun. Setelah kita minta maaf terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Jadi talak itu kalau kita ketahui ada talak rujuk, ada talak itu tidak bisa lagi rujuk lah. Karena talak rujuk itu iddah itu ada dua faedah. Yang pertama iddah itu bahwasanya seorang wanita yang ditalak rujuk itu dia masih hak milik suaminya dan dia sangat diharapkan untuk kembali kepada istrinya. Yang kedua faedah itu untuk menentukan apakah perempuan itu hamil atau tidak. Karena di zaman dahulu itu ada tes kehamilan. Memang masuk tes kehamilan. Sehingga ini bagaimana Tuhan itu menentukan hamil pada itu 3 bulan menahan perempuan itu. Nah, ketika talak itu talak rujuk, di situ 70% lebih wanita itu adalah milik si laki mas. Seluruh kewajiban suami selain mereka tidak bisa berhubungan dengan karena mereka bisa talak iddah, talak rujuk itu ada hak milik istri pada suami. Yang artinya mereka itu tetap seperti suami istri, cuman karena mereka itu tidak berhubungan badan, mereka itu talaknya masih ditalak, tapi ditalak rujuk. Nah, selama iddah belum selesai, apabila meninggal suami, itu berarti ada si istri kepada suaminya. Seperti hak kewajiban seorang suami itu diceritakan dalam beberapa tafsir Al-Quran itu, bahwasanya kalau kita buka tafsir Jalalain, kebetulan mengajar tafsir Jalalain, seorang suami yang menolak rujuk istrinya itu di akhir surah Al-Baqarah. Nah, akhir surah Al-Baqarah mulai ayat 200 ke atas ya.
Itu dibicarakan. Seseorang suami menolak istrinya talak itu masih diharapkan rujuk, maka segala kewajiban suami itu dituntut dan si istri tetap menerima hak dan tidak dibolehkan walinya itu menahan rujuk